warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Renbo Dutomo with NPM 2241051 from Management Class 22E. Here I expect the material extend legal aspect. Let's listen carefully. Sebelum kita belajar tentang aspek hukum, tentunya dalam bisnis ada aspek hukum. Aspek hukum yaitu kaidah yang mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, pertukaran barang, produksi, jasa, atau layanan. Hukum tidak hanya berlaku untuk bisnis saja, melainkan juga bersifat yang mengikat dan menjamin bahwa segala sesuatu bisa berjalan menuntut aturan yang berlaku. Aspek hukum dalam bisnis adalah kaidah yang mengatur tata cara perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Tujuan menganalisis kelayakan aspek hukum untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Penelitian keabsahan dokumen ini sangat penting mengingat usaha yang dijalankan. Maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Aspek hukum dalam bisnis meliputi berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan bisnis, seperti bentuk diri. Bentuk diri merupakan aspek hukum yang menentukan bagaimana perusahaan atau bisnis dapat beroperasi dalam kaitannya dengan hukum. Yang kedua yaitu izin usaha. Izin usaha adalah suatu aspek hukum yang menentukan aspek perusahaan atau bisnis memiliki izin untuk beroperasi dalam suatu tempat tertentu. Yang ketiga NPWP. NPWP adalah aspek hukum yang menentukan tentang pemberian konsensi dan lisensi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu TDB. TDB adalah aspek hukum yang menentukan tentang pemberian konsensi dan literasi yang diterbitkan oleh pemerintah, sama halnya seperti NPWP. Selanjutnya, bentuk usaha. Bentuk usaha merupakan aspek hukum yang menentukan bagaimana perusahaan atau bisnis dapat beroperasi dalam kaitannya dengan hukum. Semua aspek hukum dalam bisnis harus diperhatikan dan dipenuhi untuk menjamin keberhasilan dan kestabilan bisnis. Ada beberapa bentuk badan usaha seperti perseorangan, komiter atau CV, koperasi, yayasan, firma, dan sebagainya. Biasanya perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya adalah perusahaan yang berbadan hukum dengan PT. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perseorangan terbatas atau PT. PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Kelebihan di antara lain yaitu luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal disitor. Menurut Undang-Undang Perusahaan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendirian PT dilakukan atas dasar suatu perjanjian antar pihak-pihak yang ikut terlibat dalamnya. Pendirian dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Lalu ada perseorangan komiter atau CV. CV adalah persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komiter hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan di CV. Dijalankan oleh orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawabnya termasuk penggunaan hak pribadi jika harta perusahaan tidak cukup untuk mencukupi kewajibannya. Selanjutnya FITMA, perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Tujuan FITMA adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Ada 2 cara mendirikan FITMA, yaitu 1. Melalui akta resmi dan kedua akta di bawah tangan. Jika akta resmi maka harus diproses sampai berita negara. Namun jika di bawah tangan hanya melalui kesepakatan bersama saja. Lalu ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak
bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Ada koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ada di situ yang saya terangkan adalah beberapa bentuk usaha yang sering kita jumpai dan sering kita buat dalam kehidupan sehari-hari dalam bisnis. Nah, dalam pembuatan sebuah bisnis atau badan bisnis ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, bukti diri. Bukti diri yaitu kartu identitas diri pada pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama KTP. Nah, itu salah satu bentuk persyaratan ketika kita mau membuat sebuah perusahaan atau bisnis. Lalu ada tanda daftar perusahaan. Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus dibuat surat TDP. Dalam hal ini kita harus meneliti departemen teknis siapa yang dikeluarkan surat TDP. Departemen tersebut haruslah perindustrian dan perdagangan. Biasanya perusahaan TDP adalah saat perusahaan mengurus akta pendirian usahanya. Nah, itu salah satu hal yang penting saat kita akan membuat sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir dalam persyaratan pembuatan sebuah bisnis yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan hal yang penting untuk diteliti apakah sudah memiliki atau belum. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Nah, seperti yang ada di layar yang kita pelajari, di belakang saya terdapat jenis-jenis badan usaha yang bisa dilihat secara bersama-sama. Nah, yang terakhir yaitu keabsahan dokumen lainnya. Status hukum tanah harus dapat dicek di BPN, harga tanah sekarang dan prediksi masa depan, nama dan alamat pemilik sebenarnya, kondisi tanah dalam sengketa atau tidak, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak, kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha, surat-surat sertifikat yang lain dianggap perlu. Nah, itu semua adalah dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan dalam pembuatan sebuah bisnis ataupun perusahaan. We will that all the material that we can convey. Hope people what I convey can the repeat will. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.